Salam adik-adik, selamat pagi, salam luar biasa. Jumpa lagi dengan Inang pagi ini di sini. Ya, hari ini kita ibadah online. Kita masih belum bisa berkumpul, bertatap muka, tapi tidak apa-apa ya. Kita masih tetap bisa ibadah online di sini. Baiklah adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dengan judul Jangan Lelah. Mari kita nyanyikan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, terima kasih adik-adik. Itulah tadi lagu pujian kita yang judulnya Jangan Lelah. Artinya kita jangan lelah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, berikutnya kita masuk ke ayat hafalan Efesus 4 ayat 2. Begini bunyinya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah, lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya, itu tadi ayat hafalan kita. Inang ulangi ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah, lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya adik-adik, itu tadi ayat hafalan kita. Adik-adik bisa kirim video ayat hafalannya, tulis namanya, tulis juga galangannya. Artinya apa? Artinya itu adik-adik sudah mengikuti ibadah online. Oke adik-adik, jangan lupa ya, Inang tunggu video ayat hafalannya. Oke lanjut, kita bernyanyi. Kita bernyanyi, tanganku kerja buat Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke adik-adik, itu tadi lagunya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ya, artinya kita kerja yang baik-baik ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, lanjut kita mau cerita atau khotbah kita hari ini. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Kita berdoa, Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, buka pintu pikiran kami agar kami bisa menghafal firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik,
Khotbah kita pada pagi hari ini tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Ayo dibuka Alkitabnya, mari kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Inang ulangi sekali lagi, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, tema kita minggu ini yaitu gotong royong atau bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Contohnya apa ya? Contohnya nggak usah jauh-jauh ya. Contohnya di rumah. Di rumah kan kita bisa saling membantu mama yang lagi sibuk lagi masak. Kita kan bisa bantu cuci piring, kita bisa bantu nyapu, terus membersihkan tempat tidur. Nah, sama-sama kita, sama kakak, sama adik, sama abang, saling bergotong royong, bekerja sama membantu mama di rumah. Jadi, pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Ya, adik-adik tahu hewan yang kecil, mungil? Nah, ayo, apa namanya? Semut ya? Aduh, iya itu semut. Semut itu kan binatang kecil, dia suka bergotong royong, dia tahu mengumpulkan makanannya pada saat musim kemarau. Karena pada saat musim hujan, semut kan tidak bisa mengumpulkan makanannya, tidak bisa mencari makan pada saat musim hujan. Jadi, semut-semut itu bergotong royong, mengumpulkan makanannya dalam sarangnya, sehingga pada waktu hujan turun semutnya tidak akan kelaparan karena sudah ada stok persediaan makanan yang banyak, ya kan adik-adik? Nah, ini ada cerita loh, cerita tentang seekor koala. Adik-adik tahu itu hewan koala? Binatang kecil yang sukanya tidur, selalu ada di atas pohon. Makanannya ya itu daun-daunan. Tapi dia lincah loh manjat adik-adik walaupun kecil ya. Nah, ini mau cerita tentang si koala ini ya. Pada zaman dahulu tinggal di dalam hutan si koala. Namanya koala. Kerjanya tidur aja. Males banget. Ya. Nah, dia nggak mau berteman. Dia maunya menyendiri aja. Kemudian datang temannya si kera. Si kera bilang gini, koala, kok kerjanya tidur aja sih? Gak pernah kerja? Apa badanmu gak sakit ya tidur terus? Si koalanya malah jawab gini, ngapain capek-capek kerja? Kan makanan sudah tersedia di atas pohon. Daun-daun. Aku kan makannya daun-daun, jadi gak perlu kerja capek-capek lagi. Lah, kalau kamu sering-sering tidur, nanti badanmu jadi sakit-sakitan, kata si kera. Ya enggak lah, katanya. Nah, kemudian si kera pergi meninggalkan si koala. Kan? Si koala tetap tidur, tak mau bergabung, bermain bersama teman-temannya yang lain. Pada suatu hari, ya, si kera beserta teman-temannya, gajah, jerapah, kelinci, mereka itu berkumpul membangun sebuah gua. Mereka bekerja sama, bergotong royong, membuat suatu gua ya, gua untuk mereka tinggal. Nah, karena mereka tahu, mereka melihat cuaca tidak begitu baik. Mereka melihat cuaca itu mendung, sepertinya akan datang hujan, badai, dan petir, begitulah kira-kira. Ketika si kera berkata kepada koala, koala, sini ikut bantuin kami, kita buat lubang supaya kita nanti bisa tinggal di dalam lubang karena cuaca ini kayaknya ya mau datang hujan, katanya. Si koala malah menjawab, masa datang hujan hari kayak gini cerah mau datang hujan? Ya enggak lah, katanya. Si koala nggak percaya dengan teman-temannya. Nah, jadi teman-temannya pada sibuk membuat lubang, si koala malah marah.
Kalian ribut kali sih, mengganggu orang tidur aja, kata si koala kan. Ya, si kera bilang, koala, kami itu bekerja sama membangun gua untuk tempat kami tinggal nanti. Ya, kalau kau nggak percaya dengan kami, ya terserah, kata si kera kan. Akhirnya setelah guanya siap, semua hewan-hewan itu ya masuk ke dalam gua dan menutup guanya. Ternyata firasatnya si hewan tadi, kawan-kawannya tadi itu benar. Pada saat itu hujan mulai turun. Deras, ada petir, ada badai. Ya kan? Jadi si koala, ya pasti si koala kehujanan kan? Kehujanan dan basah. Pada saat itu tiba-tiba petir menyambar pohon yang biasanya si koala tidur. Akhirnya pohon itu patah dan si koala jatuh, pohonnya menimpa si koala. Kemudian si koala berteriak, tolong, tolong. Si koala berteriak minta tolong. Kemudian si kera kan mendengar tuh. Terus si keranya bilang sama temannya, ayo teman-teman, kita tolong si koala, kita bantu dia supaya dia tidak kedinginan di luar. Kemudian akhirnya teman-temannya pada keluar membantu si koala yang terjepit di bawah pohon. Kemudian mereka membawa masuk si koala ke gua tersebut. Terus si koala akhirnya minta maaf sama teman-temannya. Dia bilang, teman-teman maafkan aku ya, aku nggak membantu kalian, aku tidak peduli sama kalian. Ternyata kalian begitu peduli dengan aku. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kata teman-temannya, ya nggak apa-apa koala, kita kan hidup nih memang harus tolong menolong, kata si kera. Ya begitulah tadi ceritanya adik-adik. Apa kesimpulan dari cerita kita ini? Kesimpulannya yaitu harus adanya rasa saling kasih, tolong menolong, dan tidak mementingkan diri sendiri. Oke adik-adik, ya begitulah tadi cerita kita tentang si koala. Jadi kita akhiri cerita kita di sini. Kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Sertailah kami agar kami dapat melaksanakan apa yang Engkau perintahkan dalam firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut bernyanyi Semut Badannya Kecil. Tahu semua ya lagunya ya? Mari kita nyanyikan. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan biarpun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, mendengar firman dan duduk rapi. Ya, itulah tadi lagu tentang si semut. Walaupun badannya kecil tetapi rajin sekali. Sama seperti anak-anak sekolah minggu yang rajin mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu KPS Duman, dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami supaya diberi kesehatan dan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menuntut kami anak-anaknya. Berikan kami juga kesehatan dalam masa pandemi sekarang COVID-19 supaya dijauhkan dari negara kami ini dan juga dari wilayah kami, Kota Dumai. Kami percaya Tuhan, pasti Tuhan selalu memberkati kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami, anak KPS Dumai, selalu dalam lindungan Tuhan yang sakit, supaya Tuhan berikan sembuh buat
dan kami semua anak-anak sekolah minggu TPS Dumai, supaya diberikan kesehatan dan kami pun rajin-rajin belajar dari tingkat SD, SMP, dan juga SMA, supaya kami juga sehat di dalam Tuhan. Sebelumnya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang tua kami. Terimalah Tuhan doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Baik, sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Angkat persembahannya, kumpulkan persembahannya, ya. Kita masukkan ke dalam amplop. Oke. Ya, kita nyanyikan lagunya. Aku bawa, aku berikan, 1, 2, 3, ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, apa yang ada pada kami, semuanya adalah dari Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan kami, ya Bapa, kuduskanlah supaya menjadi persembahan yang harum bagimu. Ya Bapa, kami juga memohon, tambahi selalu berkat-Mu buat kami, buat orang tua kami, supaya kami selalu bersuka cita dan kebutuhan hidup kami cukup adanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Asetorang Ganuk, Sengboy Dalanon Nami, Salaka Natorsa, Dopham Hasomanami, Torang Age Huja. Amin. Ya. Terima kasih adik-adik karena kita telah selesai ibadah. Inang ucapkan terima kasih karena adik-adik sudah melihat video ibadah online kita hari ini. Oke adik-adik, selamat pagi. Sampai jumpa minggu berikutnya. Dadah, bye-bye. Shalom.